Swastiastu. Halo, selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materi. Kita akan masuk ke bab baru yang berjudul matriks ya. Jadi apa sih itu matriks? Nah, sebelum kita masuk ke materi tersebut, ada baiknya kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Jadi kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, apa sih itu matriks? Jadi matriks itu adalah suatu susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom yang biasanya berbentuk persegi atau persegi panjang dan juga disimbolkan dengan tanda kurung biasa atau kurung siku. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita simak ya contoh berikut ini. Nah, di sini Ibu punya contoh suatu tabel nilai ulangan siswa ya, di mana ada 4 orang siswa dengan 3 buah mata pelajaran ya. Di nilai inilah yang kita masukkan ke dalam suatu bentuk matriks ya, dimana pengertian matriks tadi adalah susunan bilangan. Jadi hanya bilangan saja yang masuk ke dalam matriks. Jadi kita salin tabel ini ke dalam bentuk matriks akan menjadi 6, 7, 5, 3, 8, 9, 3, 7, 4, ini ya. Jadi seperti yang Ibu bilang sebelumnya tadi juga, kalau matriks itu disimbolkan dengan kurung biasa, bentuknya seperti ini, kurung biasa ya, dan kurung siku. Kalau kurung siku tuh kita tinggal ganti saja bentuk kurungnya menjadi seperti ini, kurung siku ya, siku sudut-sudutnya. Oke, sekarang kita masuk ke notasi dan ordo matriks ya. Jadi sebelum kita masuk ke notasi dan ordo matriks ini, jadi pada matriks ini ada unsur pentingnya ya, yaitu baris dan kolom. Berarti kalian harus tahu yang mana baris, yang mana kolom ya. Nah, di sini, ini kita sebut sebagai baris pertama ya. Terus yang ini sebagai baris kedua. Terus ini adalah baris ketiga. Dan ini adalah baris keempat. Setelah itu ada yang namanya kolom. Jadi sebelah kiri, kita mulai dari kiri ya. Ini sebagai kolom pertama. Dan yang di tengah-tengah ini sebagai kolom kedua. Dan ini sebagai kolom ketiga ya. Nah, perlu di sini Ibu tambahkan sedikit. Jadi dalam penulisan matriks itu diawali oleh huruf kapital ya. Jadi suatu matriks itu dilambangkan dengan suatu huruf dari A sampai Z, cuma penulisannya dalam bentuk kapital ya. Di sini Ibu tambahkan ini sebagai matriks A. Nah, sekarang kita masuk ke ordo matriks dulu ya. Jadi ordo dalam matriks itu diumpamakan atau kata lain dari ordo itu adalah ukuran dari matriks tersebut ya, yang dituliskan yaitu baris kali kolom ya. Jadi kalian bisa tentukan di sini matriks A, yaitu kita akan mencari ordo dari matriks A. Berapa sih banyak barisnya? Nah, dari matriks A ini barisnya ada 4. Jadi sini ordo dari matriks itu adalah baris kali kolom ya, dimana barisnya ada 4 baris dan kolomnya ada 3. Jadi ordo dari matriks A ini adalah 4 kali 3. Dengan kata lain ukurannya adalah 4 kali 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke notasi matriks. Di notasi matriks, notasi itu kalau dalam matematika penulisannya ya, notasi matriks A ini ditulis
supaya tidak panjang, matriks A. Notasi matriks A ini dituliskan dengan huruf kapital A, terus diisikan di sini ada ordonya, mana ordo matriks A ini adalah 4 kali 3. Jadi notasi matriks A ini adalah A 4 kali 3. Jadi ini dibaca sebagai matriks A yang berordo 4 kali 3. Nah, sekarang kita lanjut ke elemen-elemen pada matriks. Jadi, pada matriks ini elemen yang dimaksudkan itu adalah anggota dari matriks. Jadi, elemen matriks itu sama dengan anggota matriks. Nah, jadi elemen pada matriks ini disimbolkan dengan huruf kecil, ya. Nah, kita langsung saja ke contoh soal, ya. Nah, contoh soal yang pertama, elemen pada baris kedua, kolom ketiga. Jadi elemen pada baris kedua kolom ketiga. Karena ini contohnya kita pakai matriks yang sama yang tadi ya, di matriks A. Jadi elemennya kita tuliskan A kecil ya, A kecil, terus baris kedua kolom ketiga. Jadi tulisannya adalah A23. Baris duluan, baru kolom A23 ya. Baris kedua kolom ketiga. Kita lihat sekarang pada matriks A ya. Jadi baris kedua, kalian lihat baris kedua kolom ketiga, berarti angkanya kita tulis dapat angka 8. Jadi A23 atau elemen pada baris kedua kolom ketiga adalah 8. Terus kita masuk ke contoh soal yang kedua, elemen pada baris keempat kolom kedua, berarti kita tulis A42. Kita lihat di sini baris keempat, ini baris keempat kolom kedua. Nah, ini baris keempat kolom kedua, berarti itu ada angka 7. Kita tulis sama dengan 7. Nah, itu contoh soal yang ketiga, elemen pada baris kelima kolom ke-1. Kita lihat pada matriks A ini ternyata paling besar barisnya adalah dan sampai baris keempat saja. Jadi kalau ada pertanyaan barisnya melebihi batas atau tidak ada baris yang ditanyakan, berarti soal nomor 3 ini tidak ada jawaban ya. Tidak ada jawaban karena baris pada matriks A ini mentok sampai baris keempat saja. Lanjut kita ke contoh soal yang keempat, ada A21 dikali A31. Nah, A21 berarti baris kedua kolom pertama. Nah, kolom pertama ada di sini ya, 7. A21-nya 7 dikali A31, baris ketiga kolom pertama. Jadi A31 baris ketiga yang ini ya, baris ketiga kolom pertama itu 5. 7 kali 5 hasilnya 35 ya. Terus yang terakhir, contoh yang terakhir A12. A baris pertama kolom kedua. Ini baris pertama kolom kedua, berarti angka 8. 8 ditambah A43. Jadi A baris keempat kolom ketiga itu 9. Jadi 8 tambah 9 sama dengan 17. Jadi penulisan elemen pada matriks ini perlu ditekankan lagi, itu dituliskan dengan huruf kecil dan dituliskan juga baris keberapa dia dan kolom keberapa dia. Jadi kalau ada A23 seperti ini, itu artinya baris kedua kolom ketiga. Bacanya A23 ya, bukan A23. Itu beda artinya. Sama halnya ini A43, baris keempat kolom ketiga. Di baris keempat kolom ketiga yaitu 9. Oke, sekarang kita masuk ke jenis matriks ya. Jadi yang pertama ada namanya matriks baris. Jadi, saya tuliskan contoh dari matriks baris ini adalah matriks B. Ya, isinya ada 5, 4, 5, 2. Ini dinamakan matriks baris. Kenapa? Karena dia hanya terdiri dari satu baris saja.
Itu syarat dari matriks baris ya. Yang kedua ada matriks kolom. Jadi contoh dari matriks kolom ini adalah misalkan matriks C, dia hanya terdiri dari satu kolom saja. Jadi bebas mau barisnya berapa aja boleh. 8, 0, min 5 gitu misalnya. Ya. Terus yang ketiga ada matriks persegi panjang. Yang ketiga matriks persegi panjang. Tentu dia memiliki ordo, baris dan kolomnya berbeda. Namanya juga persegi panjang, tapi panjang lebarnya berbeda. Kita tuliskan sebagai, kita contohkan sebagai matriks D. Kita bebas buatnya, misalnya min 3, 0, min 1, 8, 2, 5, 4, 1. Ini disebut matriks persegi panjang ya. Di sini kita lihat barisnya ada 2, terus kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita masuk jenis yang keempat, ada namanya matriks persegi. Tentu dia memiliki ordo, antara baris dan kolomnya harus sama. Kita tuliskan sebagai matriks A. Tuliskan 1, 2, 3, 4. Jadi dia memiliki baris 2 dan kolom juga 2. Oke, untuk menentukan jenis dari 4 matriks ini, jadi baik matriks baris, matriks kolom, matriks persegi panjang, dan matriks persegi, bisa kalian lihat dari ordonya ya. Jadi baik elemen-elemennya atau anggota-anggota di dalamnya. Apabila nanti kalian disuruh membuat sebuah contoh dari matriks baris, matriks kolom, matriks persegi panjang ataupun matriks persegi, itu bebas, angkanya boleh berapa saja, yang penting ordonya. Dimana matriks baris ini barisnya harus 1. Bisa Ibu tuliskan di sini adalah 1 kali n. Ini sebagai ordo dari matriks baris ya. Dimana yang berubah itu adalah M-nya. M ini sebagai kolom. Di matriks baris itu hanya memiliki baris 1 saja. Kolomnya bebas. Boleh 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu untuk matriks baris. Terus kalau untuk matriks kolom itu ordonya Ibu tuliskan N kali 1 ya. Jadi barisnya yang bebas. Ini baris ya. Barisnya yang bebas, namun kolomnya hanya boleh 1 saja, jadi barisnya bebas. 3, 4, 5 dan seterusnya, asal tidak 1 ya. Terus lanjut yang ketiga, ada namanya matriks persegi panjang ya. Namanya juga persegi panjang, berarti panjang dan lebarnya beda. Otomatis baris dan kolomnya juga beda ya. Jadi untuk simbolkan ordonya N kali M. N ini barisnya, ini barisnya ada 2 ya, barisnya ada 2, dan kolom, ini kolom M, kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Itu berbeda, ini juga persegi panjang ya. Terus lanjut yang keempat, ada namanya matriks persegi. Persegi berarti dia memiliki sisi-sisi yang sama, berarti ordonya adalah N kali N. N kali N ini baik baris ataupun kolomnya dia memiliki angka atau jumlah yang sama. Di sini contohnya Ibu adalah barisnya ada 2, kolomnya ada 2 ya. Lanjut yang kelima, ada namanya matriks 0 ya. Matriks 0 ini dimana semua elemen-elemennya itu angkanya harus 0 semuanya. Jadi misalkan matriks A, jadi di sini tidak ada ketentuan ordo ya, ordonya bebas, mau berapa kali berapa bebas, mau barisnya banyakan, mau barisnya dikitan, yang penting matriksnya 0.
bisa Ibu tuliskan di sini misalkan 0 0 0 0 0 0. Nah, ini juga disebut sebagai matriks 0 ya, bebas, ordonya bebas. Yang penting anggota di dalamnya 0 semuanya ya. Terus lanjut yang keenam, ada namanya matriks diagonal. Nah, yang namanya matriks diagonal, contohnya ini adalah di mana diagonal utamanya harus berisi angka, selainnya itu adalah 0. Bisa Ibu tuliskan contoh dari matriks diagonal sebagai matriks B ya. Misalkan 1 0 0 0 2 0 0 0 min 5. Jadi syarat dari matriks diagonal ini adalah diagonal utamanya. Nah, ini dalam matriks asal dia memiliki diagonal berarti ordonya harus sama ya. Jadi diagonal utamanya, ini namanya diagonal utama, tidak boleh 0 semuanya, harus ada angka selain 0. Jadi sini Ibu isikan angka secara bebas 1, 2, min 5. Terus sisanya ini ada 0 semuanya ya. Kita lanjut yang ketujuh, ada namanya matriks identitas. Matriks identitas. Matriks identitas ini syaratnya adalah diagonal utamanya itu harus semuanya bernilai 1 ya. Jadi kalau menyangkut diagonal utama, di ordonya harus sama ya, baik barisnya atau kolomnya harus sama. Ini buatkan matriks 3x3 juga ya. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, ini sebagai matriks identitas. Jadi diagonal utamanya, ini sebagai diagonal utama harus bernilai 1 atau angkanya harus 1 ya. Itu sebagai matriks identitas. Sisanya 0. Oke, yang terakhir ada namanya matriks segitiga atas. Terus ada juga namanya matriks segitiga bawah. Jadi kita buat contohnya. Jadi matriks segitiga atas misalkan dengan huruf G, matriks G, dimana Ibu tuliskan 2 3 5 min 2 1 min 7. Jadi ini 0, ini 0, ini 0. Syarat dari matriks segitiga atas adalah elemen di bawah diagonal utamanya. Jadi ini diagonal utama ya, 2 min 2 min 7. Jadi elemen di bawah dari diagonal utamanya adalah 0. Itu matriks segitiga atas. Jadi dari diagonal utama ke atas dia ada angka selain 0. Jadi dia kelihatan seperti bentuknya segitiga atas. Selanjutnya yang terakhir ada matriks segitiga bawah, berarti kebalikan dari ini contohnya ya. Jadi kita buat contohnya matriks H. Jadi diagonal utamanya itu tetap berisi angka selain 0. 5 3 2. Ini kita isi angka 1 min 8 7. Jadi ini 0, ini 0, ini 0. Jadi di atas diagonal utamanya berisikan angka 0. Jadi di atas diagonal utama elemen-elemennya harus angkanya 0. Itu sebagai matriks segitiga bawah. Dan lain yang di bawah ini kelihatan seperti segitiga bawah. Nah, setelah kalian sudah paham dengan jenis-jenis dari suatu matriks, kita akan masuk ke transpos suatu matriks. Jadi apa sih itu transpos? Ibu misalkan suatu matriks A yang elemen-elemennya ada A, B, C, D, E, F. Jadi transpos dari suatu matriks itu adalah mengubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Transpos dari suatu matriks
A itu disimbolkan dengan A pangkat T ya. Jadi ini dibaca transpos dari matriks A, di A pangkat T. Jadi kita mengubah baris pertama ini ABC menjadi kolom pertama. Jadi baris menjadi kolom. Jadi ABC ke samping jadinya ABC ke bawah, ABC. Terus DEF ini juga sebagai kolom. Jadi ini baris kedua sebagai kolom kedua, DEF. Nah, jadi ini awalnya dia berordo. A ordonya 2 kali 3, barisnya 2 dan kolomnya 3. Setelah ditranspos dia menjadi A transpos yang berordo 3 kali 2. Jadi kebalik ya, antara barisnya berubah jadi kolom, kolomnya berubah menjadi baris ya. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya ya, dari transpos dari suatu matriks. Berikan contoh matriks D. Jadi ada 5, 8, 2, min 6, 1, 4, min 3, 0. Ini ordonya D, ordonya 4 dikali 2 ya, barisnya 4, kolomnya 2. Ketika ditranspos dia pasti akan berordo 2 kali 4. Jadi kolomnya akan berubah menjadi baris, barisnya akan jadi kolom. Kita buktikan sekarang ya. Jadi, kita ditranspos dari matriks D dituliskan seperti ini. Kita ubah baris yang pertama 5, 8 ini menjadi kolom pertama. Terus baris yang kedua dari 2 dan min 6 ini menjadi kolom kedua. Terus 1 dan 4 ini baris ketiga menjadi kolom ketiga. Terus baris keempat ini menjadi kolom keempat. Nah, benar kan? Jadinya ordo dari transpos dari matriks D ini adalah 2 kali 4. Barisnya ada 2, kolomnya ada 4. Gampang kan? Oke, sekarang kita masuk ke kesamaan dua matriks. Jadi dua buah matriks dikatakan sama atau dua buah matriks dinyatakan sama atau bisa disamakan apabila dia memiliki ordo yang sama atau ukuran baris dan kolom yang sama. Kita langsung saja ke contoh soal ya. Nah, ini diketahui matriks P 3x 2 4 min y dan Q 6 2 4 3. Jika P sama dengan Q, maka tentukan nilai x kuadrat dikurangi y kuadrat. Jadi kita lihat dulu ordo dari masing-masing matriks P dan matriks Q ini. Jadi matriks P ini dia punya ordo 2 kali 2 ya. Terus matriks Q dia punya ordo 2 kali 2 juga. Jadi matriks P dan matriks Q ini bisa kita nyatakan bahwa matriks itu bisa kita samakan ya. Yang kita samakan itu adalah elemen-elemen di dalamnya ya. Kita perhatikan di sini ada 3x di baris pertama kolom pertama pada P, dan di Q ini baris pertama kolom pertama itu ada 6. Jadi karena di sini ditanyakan x kuadrat dan y kuadrat, otomatis kita harus mencari nilai x dan y-nya. Cari dulu yang pertama ada 3x, kita samakan dengan 6. Kenapa kita bisa samakan? Karena elemennya seletak atau sama pada baris pertama kolom pertama pada matriks P dan baris pertama pada kolom pertama pada matriks ini bisa kita samakan ya. Untuk mencari nilai x, jadinya 3x sama dengan 6, x sama dengan 6 per 3, di x nya dapat 2 ya. Setelah itu kita cari y nya. Di sini ada y, lambangkan dengan kotak. Min y ini sama dengan atau seletak dengan di Q, yaitu dengan 3. Jadi min y sama dengan 3, y sama dengan min 3. Setelah kita dapatkan x nya 2, y nya min 3, kita masukkan ke soal ini. Jadi
nilai dari x kuadrat min y kuadrat. X nya adalah 2, jadinya 2 kuadrat min y nya min 3, jadi min 3 kuadrat. Jadi jawabannya adalah 2 kuadrat 4 min 3 kuadrat adalah 9. 4 dikurangi 9 jawabannya min 5. Jadi untuk jawaban pada contoh soal ini adalah 5 ya. Jadi kesamaan dua matriks ini bisa kita gunakan untuk mencari, biasanya ya, untuk mencari elemen-elemen yang belum diketahui nilainya. Atau misalkan pada matriks P ini ada variabel-variabel yang belum terjawab. Jadi kita harus cari dulu variabelnya dengan menyamakan dengan matriks yang lainnya dan ordonya tentu harus sama ya. Oke, sekian dulu untuk materi kita pada hari ini ya. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau ada hal-hal yang ditanyakan kembali, bisa kalian tanyakan langsung ya melalui kolom komentar di bawah ini, atau bisa kalian chat pribadi melalui WA ya. Jadi semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap patuhi protokoler kesehatan. Jadi pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa silahkan. Doa selesai. Jadi ibu tutup pembelajaran hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.